Di Rundung, bocah 6 tahun tersengat listrik. Bejat, ayah cabuli 2 putri kandung di Pandeglang. Beli motor pakai uang palsu, seorang pemuda diamankan. Kabur dan menyerang polisi, 2 pelaku curanmor ditembak. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan memberikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Dea Mulia, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun harus dilarikan ke rumah sakit usai menjadi korban perundungan 2 remaja tanggung di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Korban digotong paksa hingga menjerit hebat, bahkan tak sadarkan diri saat diletakkan di bawah tiang lampu lantaran tersengat aliran listrik. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun oleh 2 remaja tanggung. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Tubuh mungilnya membuat korban meronta, namun tak mampu melakukan perlawanan, hingga akhirnya kedua pelaku membenturkan selangkangan korban ke sebuah tiang lampu. Naasnya, korban justru tersengat aliran listrik dan langsung jatuh pingsan. Vira Islamiyati, ibu kandung korban, tak mampu membendung air mata saat menceritakan kisah pilu yang dialami putranya, Muhammad Wildan Pratama, pada Sabtu malam 6 Juni lalu. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari lantaran mengalami luka di bagian kepala dan kaki sebelah kiri. Sebelum kasus perundungan terjadi, korban kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku dengan ancaman akan dikucilkan jika tak memberi. Itu saya pulang, lalu anaknya minta main di keluar ke taman sama teman-temannya. Terus dia bilang gini, "Mama, saya mau minta uang untuk jajan," gitu. Ternyata ada laporan ke saya, katanya itu uangnya bukan buat dia, ternyata buat temennya, itu buat si pelaku. Diminta paksa atau? Iya, diminta paksa. Oh, dipalak berarti. Iya, jadi terus kalau misalkan dia nggak dikasih, dia nggak bakal ditemenin, katanya berapa gitu. Uang? Uangnya 2.000 tuh. Lalu pas saya cek ke taman tersebut, anaknya masih aman. Pas nggak lama saya tinggal 35 menit, anaknya sudah ditarik-tarik, dibully sama temennya tuh yang 2 orang itu. Terus dia kagak mau, pas itu dia langsung nangis kejar, dipaksa sama dia, ditarik, diseret ke tiang listrik gitu. Nah terus pas dia nggak mau nangis, anaknya udah ketakutan gitu. Terus sama itu pelakunya ditempelin ke tiang listrik sampai kesetrum gitu. Meski telah kembali pulang ke rumah usai menjalani perawatan, namun korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap agar kedua pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang ayah tega mencabuli 2 putri kandungnya di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku nekat melampiaskan nafsu bejatnya kepada 2 orang putri kandungnya yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Pelaku berinisial SH, 40 tahun, tega mencabuli 2 orang putri kandungnya sendiri yang masih di bawah umur secara berkali-kali. Tersangka melancarkan aksi bejatnya saat kondisi suasana di dalam rumah sedang sepi. Aksi bejat pelaku akhirnya terbongkar setelah kedua korban memberanikan diri melaporkan perbuatan sang ayah kepada ibu kandung mereka. Ibu korban kemudian melaporkan suaminya ke Mapolres Pandeglang. Petugas menangkap pelaku di kediamannya di Kecamatan Ciput bersama sejumlah barang bukti.
Dari hasil pemeriksaan sementara, pencabulan dilakukan sebanyak 3 kali kepada putri pertama dan 1 kali kepada putri kedua. Bahkan dalam setiap melakukan aksi bejatnya, pelaku selalu melontarkan ancaman kekerasan agar kedua korban tidak berbicara kepada siapapun. Polres Pandeglang menerima laporan polisi dari atas nama SH selaku ibu kandung korban tentang dugaan tindak pidana pemerkosaan atau persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak. Yang mana dari laporan tersebut Polres Pandeglang melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa betul telah terjadi tindak pidana perkosaan atau persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak kandung yang terjadi di rumah pelapor. Di rumah pelapor dalam hal ini di rumah ibu kandungnya yang berada di wilayah Kecamatan Jukut, Kabupaten Pandeglang. Yang mana adapun selaku korban adalah anak kandung daripada pelaku itu sendiri, 2 orang, yaitu berinisial AMH umur sekitar 17 tahun dan NH umur sekitar 11 tahun. Dia terdorong oleh hawa nafsu seks yang sehingga dia sendiri akhirnya melakukan terhadap anak kandung itu sendiri. Ada ancaman nggak Bang kepada korban Bang dari pelaku Bang? Jadi kalaupun itu sendiri pelaku diduga ada ancaman terhadap korban. Jadi barang bukti yang sementara menjadi barang bukti dalam perkara ini yaitu pakaian korban. Selain pakaian korban adanya kwitansi permintaan visum dan hasil visum et repertum itu sendiri. Atas perbuatan bejatnya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Pandeglang. Karena status pelaku merupakan orang tua kandung korban, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman yang ditambah sepertiga, yaitu paling lama 20 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, membeli motor menggunakan uang palsu. Seorang pemuda diamankan warga di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis 11 Juni 2026. Pelaku diamankan petugas ke Polsek Durensawit. Seorang pemuda diamankan warga setelah melakukan aksi penipuan dengan melakukan pembelian motor dengan menggunakan uang palsu di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Warga yang kesal menghadiahi pukulan kepada pelaku sebelum diamankan petugas kepolisian ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Petugas sempat kewalahan saat mengamankan pelaku karena banyaknya warga yang berkerumun dan menghakimi pelaku. Salah seorang warga mengatakan pelaku membeli sebuah motor dengan cara COD, namun pelaku membayarnya menggunakan uang palsu dan sempat dikejar korbannya. Tapi saya tadi kan di dalam tuh, terus akhirnya pas ada keributan aku katanya kalau ada yang di motor kan, katanya pakai uang palsu. Oh gitu. Oh, ketangkapnya di sini. Oh, dekat sini terus dibawa ke sini. Oh gitu. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat macet dari arah Jalan Klender menuju Kalimalang. Sementara pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku curanmor di Kabupaten Lampung Timur, Lampung terpaksa dihadiahi timah panas polisi karena melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam saat akan ditangkap. Sebelum melawan, pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di area perkebunan jagung milik warga. Petugas gabungan TK 308 Satreskrim Polres Lampung Timur dan Direskrimum Polda Lampung berhasil menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial AR dan SAP. Kedua pelaku ditangkap saat melarikan diri dengan bersembunyi di perkebunan jagung milik warga di wilayah Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Saat akan diamankan, kedua tersangka justru melakukan perlawanan dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah petugas. Karena dinilai membahayakan, polisi akhirnya memberikan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan keduanya. Petugas mengamankan 2 bilah pisau dan 1 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku saat menjalankan aksi kejahatan. Kami gabungan TK 308 Polres Lampung Timur dan TK 308 Polda Lampung melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 pelaku pencurian kendaraan motor. Pada saat itu kami mengikuti tersangka. 2 tersangka ini
pada saat kami buntuti dan kami akan melakukan penangkapan, kedua tersangka ini melakukan perlawanan dengan cara mengeluarkan 2 buah pisau, merasa mengancam keselamatan dari personel. Akhirnya kami melakukan tindakan tegas terukur terhadap 2 pelaku ini. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Lampung Timur. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan kedua pelaku dalam kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, viral di media sosial. Seorang pelajar diserang oleh gerombolan pelajar lainnya di Gang T Palmerah Barat 6, Jakarta Barat saat hendak berangkat sekolah. Akibat kejadian ini korban mengalami luka bacok di bagian punggung dan terpaksa tidak dapat mengikuti ujian sekolah. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam aksi penyerangan segerombolan pelajar terhadap pelajar lainnya yang viral di media sosial. Korban F, pelajar kelas 11 sekolah menengah kejuruan, diserang saat hendak berangkat ke sekolah. Melintasi Gang T, korban berpas-pasan dengan gerombolan pelajar lainnya. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba salah satu sepeda motor yang berboncengan 3 orang menyerang korban dengan ikat pinggang. Tidak sampai di situ saja, merasa kurang puas, salah seorang lainnya mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan menyambetnya ke punggung korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka sobek di punggung dengan 7 jahitan. Korban pun tidak masuk sekolah untuk mengikuti ujian. Ini pagi-pagi kan dia mau berangkat sekolah tuh ya, ada ulangan. Dia udah ngomong-ngomong sama anak kami kan jalan nanti ya, kira-kira jam 11 ya Mak ya. Jam 11 dia berangkat tuh. Emang kebetulan kan lagi ulangan kan, mereka tuh di mana-mana juga gitu, SMK 13 apa ya. Akhirnya berangkat mau jemput temennya di Manggisan. Nah mau jemput temennya tuh pas dia di gang itu, Gang T namanya ya. Nah itu dia nggak pas dia nunduk, dia kan di motor. Pas dia nunduk, di depannya itu udah banyak tuh dari sekolah lain. Baru dari situ nggak tahu gimana, gue tahu-tahu dari motor tuh digituin katanya, pakai gesper pertama. Nah kedua pakai gituan, pakai sajam celurit ya? Iya jenisnya udah gitu ya, apa namanya, mungkin nggak kena atau gimana, udah lewat kan tuh. Pas udah lewat, nah yang anak itu turun lagi nguber gitu. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus penyerangan tersebut dan masih memeriksa anak berhadapan hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jual 25 butir ekstasi berwarna hijau dengan logo TikTok kepada anggota polisi. Pengedar narkoba ditangkap di Jalan Masjid Az-Zikra, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gendus, Kota Palembang. Aparat Unit 4 Subdirektorat 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap seorang pengedar ekstasi di Jalan Masjid Az-Zikra, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Penangkapan ini dilakukan personel dengan cara undercover buy atau UCB atau penyamaran sebagai pembeli. Anggota yang menyamar berhasil melakukan komunikasi langsung dengan tersangka dan menyepakati lokasi transaksi. Saat tersangka menyerahkan barang yang diduga narkotika kepada petugas yang menyamar, tim langsung melakukan penyergapan dan mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Kaurpenum Subbit Penmasbit Humas Polda Sumsel Kompol I Putu Suryawan mengatakan, dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti berupa 25 butir narkotika jenis ekstasi berwarna hijau dengan logo TikTok seberat bruto 11-17 gram yang dikemas dalam plastik klip transparan. Petugas juga mengamankan 1 unit telepon seluler yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam aktivitas peredaran narkotika. Dapat kami informasikan bahwasanya Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap 1 orang pelaku dengan inisial MYH, umur 38 tahun. Dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah ataupun banyaknya itu 25 butir dari tangan tersangka.
Kemudian tersangka diamankan di kecamatan ataupun di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut di Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, 2 orang karyawan pabrik di kawasan industri Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Jawilan. Keduanya ditangkap karena nekat mencuri kabel tembaga milik perusahaan tempatnya bekerja. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik saat kedua pelaku melancarkan aksi pencurian di area dalam PT Pasifik Cahaya Asia di kawasan industri Budi Teksindo Desa Junti, Kecamatan Jawilan. Kedua oknum karyawan ini terlibat berjalan mengendap-endap melewati pinggiran tembok pabrik menuju lokasi penyimpanan gulungan kabel tembaga. Pelaku memotong kabel gulungan menggunakan mesin gerinda menjadi ukuran 30 hingga 50 cm agar mudah dibawa. Salah satu pelaku bertugas melemparkan potongan kabel keluar tembok pabrik, sementara satu rekannya sudah bersiap menunggu di luar pagar. Aksi ilegal ini rutin dilakukan setiap akhir pekan sehingga membuat pihak perusahaan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Unit Reskrim Polsek Jawilan yang mendapatkan laporan dari manajemen pabrik bergerak cepat. Petugas menangkap salah satu pelaku di area belakang rumahnya di wilayah Pamarayan saat tengah asik menawarkan kabel curian kepada penadah melalui telepon genggam. Sedangkan satu pelaku lainnya ditangkap di wilayah Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Tim unit Polsek Jawilan dipimpin oleh Kanit Reskrim berhasil mengamankan 2 pelaku inisial JI dengan FA. Kedua pelaku ini kami amankan di wilayah Jawilan. Diduga bahwa pelaku melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 477 KUHP, pencurian dengan pemberatan, di mana pencurian pemberatan ini yang disasar adalah potongan kabel tembaga. Untuk pengambilan pada saat pemotongan kabel mereka lakukan di akhir pekan. Jadi kedua terduga ini berbagi peran sebagaimana tadi disampaikan inisial JI sebagai eksekutor. Dia melakukan pemotongan kabel sepanjang 30 cm. Setelah itu nanti dilempar keluar disambut oleh rekannya berupa FA. Sementara kita amankan 2 pelaku. Nanti berdasarkan pendalaman kami coba gali informasi lebih lanjut. Petugas menyita barang bukti berupa 1 unit alat potong gerinda, pisau cutter, serta belasan potongan kabel tembaga hasil curian. Atas perbuatannya, kedua karyawan ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi selanjutnya pemirsa, tim unit reaksi cepat Jatanras Polda Sumatera Utara meringkus 8 anggota komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Belawan. 3 diantaranya terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan. Delapan tersangka yang umumnya masih berusia remaja ditangkap tim URC Jatanras Polda Sumut di kediamannya masing-masing di Kecamatan Medan Marelan dan Medan Palawan, Sumatera Utara pada Senin 8 Juni 2026 dini hari. Sebelumnya, petugas menggerebek salah satu rumah di Kecamatan Medan Marelan yang dijadikan markas para pelaku sebelum beraksi. Di rumah ini, para pelaku merencanakan aksi pembegalan terhadap para pengendara motor yang menjadi korbannya. Dari penangkapan 8 pelaku, petugas berhasil menyita berbagai jenis senjata tajam yang biasa digunakan komplotan ini dalam menjalankan aksinya. Direktur Reserse Umum Poldasu, Kombes Riko Taruna Mauruh, saat dikonfirmasi media Selasa 9 Juni 2026 siang,
membenarkan penangkapan 8 anggota begal sadis yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Belawan. Dari 8 tersangka yang diamankan, 3 diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing, diantaranya sebagai perencana, eksekutor, penadah, dan penyedia senjata tajam. Komplotan ini juga dikenal sadis dan tidak segan-segan melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya yang berusaha melawan. Dari hasil penyelidikan diduga komplotan ini sudah melakukan aksi pembegalan di 8 TKP di wilayah hukum Polres Belawan sejak 2026. Terakhir, komplotan ini membegal seorang warga bernama Agus Riyadi yang ingin pergi kerja pada subuh. Korban yang mengendarai sepeda motor berusaha melakukan perlawanan dan mengalami luka di bagian leher akibat sayatan senjata tajam milik para pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, korban pencabulan siswa sekolah dasar di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten bertambah pada Selasa 2 Juni 2026. Jumlah korban yang awalnya 9 siswa kini menjadi 12 siswa. Satreskrim Polresta Tangerang menetapkan guru pramuka menjadi tersangka. Aparat kepolisian Polresta Tangerang menetapkan guru pramuka sebagai tersangka dugaan kasus pencabulan kepada siswa SD di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena jumlah korban yang semula 9 siswa kini bertambah menjadi 12 siswa. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Septa Badoyo Selasa sore 9 Juni 2026 mengatakan, petugas telah melakukan gelar perkara, memeriksa sejumlah saksi dan identifikasi alat bukti sebelum menetapkan pelaku sebagai tersangka. Terkait dugaan pencabulan yang dilakukan salah satu oknum guru di salah satu sekolah dasar, tepatnya di Kecamatan Mau, yang mana kemarin sudah berhasil kita amankan oknum tersebut. Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan masih berjalan. Hasil pemeriksaan awal yang bisa kita simpulkan ialah terdapat 12 orang yang diduga jadi korban atas perbuatan oknum guru SD tersebut. Namun sampai sejauh ini kita juga masih tetap melakukan pemeriksaan. Beberapa saksi yang sudah kita periksa sampai sejauh ini melihat dinamika yang ada, bukan tidak mungkin bahwa korbannya akan bertambah. Dari 12 orang itu bisa meningkat lebih. Untuk modus dan rata-rata usia si korban sendiri berapa? Untuk modus, karena di situ sekolah dasar, jadi memang di sekolah tersebut ada salah satu kegiatan, yaitu siswa diberikan jeda waktu untuk beristirahat siang. Nah, di kesempatan itulah oknum guru tersebut melakukan aksinya. Untuk modusnya sendiri, kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan, memang ada sedikit ancaman, kemudian ada juga sedikit bujuk rayu, jadi semuanya terkalibrasi di situ. Dan juga tentunya ada kesempatan karena pelaku sendiri merupakan guru di sekolah dasar, oknum guru di sekolah dasar tersebut, dan juga mempunyai jabatan sebagai wali kelas. Untuk saat ini bahwa pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya dugaan kasus pencabulan ini terkuak pada Selasa 2 Juni 2026. Sejumlah warga mengepung rumah yang dijadikan lokasi pertemuan terduga pelaku pencabulan berinisial DR dan pihak korban di Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat aksi warga ini, petugas mengamankan terduga pelaku guna kepentingan pemeriksaan. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresa Selasa siang. Dalam rekonstruksi tersebut, 13 tersangka memperagakan puluhan adegan yang menggambarkan rangkaian peristiwa di tempat penitipan anak tersebut.
13 tersangka kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresa, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta menjalani rekonstruksi yang juga digelar Satreskrim Polresta Yogyakarta. Rekonstruksi berlangsung di tempat kejadian perkara selama lebih dari 3 jam dan dihadiri penasihat hukum tersangka, kuasa hukum korban serta jaksa dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, penyidik berupaya mendapatkan gambaran utuh terkait dengan dugaan tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak peserta daycare. Awalnya penyidik menyiapkan 17 adegan rekonstruksi, namun berdasarkan petunjuk jaksa, 6 adegan tambahan dimasukkan sehingga total menjadi 23 adegan. Dengan yang diperagakan meliputi aktivitas sejak kedatangan anak-anak ke daycare hingga dugaan tindakan pengikatan terhadap anak yang menjadi salah satu fokus penyidikan. Tadi berlangsung dari jam 10 pagi, selesai tadi kurang lebih jam 1:30. Jadi kurang lebih kita tadi memakan waktu rekonstruksi selama 3,5 jam. Yang mana awalnya itu ada sekitar 17 adegan, namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan, yaitu ada penambahan 6 adegan. Jadi kurang lebih tadi dari 17 bertambah menjadi 23 adegan. Jadi ada tambahan 6 adegan yang menurut penilaian penyidik dan menurut penilaian dari jaksa penuntut umum perlu adanya pendalaman peran dari masing-masing para tersangka. Tadi dari hasil rekonstruksi tadi sudah terlihat jelas bahwa niatan dari para tersangka memang itu sudah disengaja dan memang sudah ada instruksi dari ketua yayasan sendiri. Maka tadi juga selain untuk tadi juga, jaksa juga menambah keyakinan untuk menuntut para tersangka dengan hukuman berat. Proses rekonstruksi juga menyita perhatian para orang tua korban saat para tersangka turun dari kendaraan polisi dan memasuki lokasi rekonstruksi. Sejumlah orang tua sempat melampiaskan emosi dengan berupaya mendekati para tersangka. Situasi tersebut berhasil dikendalikan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan ketat di sekitar lokasi, sehingga rekonstruksi dapat berlangsung hingga selesai. Hasil rekonstruksi ini akan menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas penyidikan sebelum kasus dilimpahkan ke tahap penentuan. Dari Yogyakarta, jurnalis Tempo TV melaporkan. Aksi sejumlah pemuda berkeliling tengah malam menggunakan kostum pocong di Solo, Jawa Tengah viral di media sosial. Petugas kepolisian mengamankan 3 orang pemuda dan memastikan aksi ini merupakan tes mental bagi siswa bela diri, bukan teror. Inilah rekaman video CCTV milik warga Kampung Ngoresan, Kecamatan Jebres, Solo, yang merekam aksi pocong Minggu 7 Juni 2026 dini hari. 3 orang pelaku memakai kostum mirip pocong berboncengan menggunakan sepeda motor di kawasan SD Ngoresan. Aksi pocong bersepeda motor ini kemudian viral di sosial media dan mengundang reaksi petugas kepolisian dan menangkap ketiganya. Kasat Reskrim Polresta Solo AKP Dery Eko Setiawan mengatakan, para pelaku mengaku tidak memiliki niat untuk meneror atau membuat masyarakat takut, melainkan sebagai penguji mental dalam pendadaran murid pelatihan bela diri yang berada di kampung itu. Sebagai tindak lanjut, polisi memberikan pembinaan kepada ketiga pelaku, yakni DRA, SM, SE. Ketiganya diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Tidak ada sama sekali maksud untuk membuat teror ataupun masyarakat menjadi resah karenanya. Kemudian dia juga tidak ada maksud untuk membuat konten terkait teror pocong tersebut. Motifnya dia hanya sebagai penguji mental dalam pelaksanaan pendadaran bela diri. Kami yang berada di video yang viral di medsos tersebut, kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Surakarta telah membuat gaduh di media sosial, dan kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar, meskipun hanya bertujuan untuk bercanda atau hiburan semata. Dari Solo, Jawa Tengah, jurnalis Tempo TV melaporkan.
Informasi selanjutnya pemirsa, aksi kejahatan jalanan kembali meresahkan warga Kota Palembang. Seorang mahasiswi berusia 19 tahun menjadi korban jambret saat melintas di kawasan Jalan Bendungan Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Korban diketahui bernama Sesi Sulistia 19 tahun, warga Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera Selatan. Kehilangan tas selempang berisi uang tunai dan sejumlah dokumen penting usai dijambret. Dalam rekaman CCTV terlihat korban sempat mengejar pelaku yang melakukan aksi penjambretan pada siang hari. Korban berteriak sambil mengejar pelaku dan menjadi perhatian warga di sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan korban, saat kejadian dirinya tengah mengendarai sepeda motor seorang diri. Tanpa diduga, seorang pria yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan langsung menarik tas selempang yang dikenakannya. Tarikan mendadak tersebut membuat korban tidak sempat melakukan perlawanan. Pelaku kemudian melarikan diri dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi kejadian. Nah, awalnya aku itu Kak lagi nyari makan dulu. Nah terus lewat di sini terus ada yang ngikuti aku jadinya. Makanya langsung ditariknya tas aku. Pertama tuh susah dinarik tas aku, terus kedua kalinya, nah baru lepas dia tuh ngebutnya dia. Malah bisa nyari aku tuh ngejar dia Kak, hampir berapa kilo sih ngejar dia. Nah pas di lorong itu sepinya, nah tidak kekejar lagi aku. Barang apa yang hilang? Barang yang hilang, dompet aku, tas aku sama duitnya 1 juta, kurang 1 juta, terus KTP, SIM, STNK, surat-surat yang lain Kak. Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Hendak pulang sekolah, 2 pelajar yang mengendarai motor dibegal oleh puluhan pelajar sekolah lain di Jalan Malaka 4, Durensawit, Jakarta Timur. Tidak hanya motor yang dibawa kabur, korban yang dikeroyok mengalami luka parah di bagian tangan dan kepala. Inilah detik-detik 2 pelajar dibegal hingga dikeroyok puluhan pelajar sekolah lain di Jalan Malaka 4 Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa kemarin. Warga sekitar yang berada di lokasi kejadian mengira tawuran antar pelajar bergegas melerai, namun warga terkejut bahwa pelaku membegal 2 pelajar. Akibat kejadian tersebut, seorang pelajar mengalami luka berat sobek di bagian tangan dan kepala, sementara rekannya berhasil kabur menyelamatkan diri. 7 motor lah. Oh, 7 motor. Bang, itu karena posisinya saya juga nggak tahu, saya pikir teriak-teriak apaan ya. Cuma itu udah rame, udah keluar. Sampai kejadian itu, ya kan. Keluar. Nah, pas saya mau nolongin ada sampah dari dalam, tarik ke depan. Nah, anak itu yang tadi korban itu bangun, bilang motornya di bawah gitu. Saya kurang tahu lagi. Itu dari arah mana, Bang? Dia dari arah sana. Dari sana mau menuju ke mana deh, Bang? Kurang paham juga, pokoknya dari sana di pepet di sini sama gerombolan itu. Oh, gerombolan itu. Ya, saya nggak kurang paham lagi. Pas kegiatan itu pas ramai ada luka nggak sih Bang pas ngeliat itu Bang? Nah, dia ada di sini. Sini satu, bam sama di dalam. Oh, ada luka di paha itu. Itu kelihatannya itu dari benda tumpul apa dari sajam Bang? Kayak semodel penggaris itu, Mas. Penggaris besi. Penggaris besi. Oh, besi. Itu pelajar apa gimana sih Bang? Pelajar. Oh, pelajar. Lagi pakai seragam apa? Pakai seragam. Pakai seragam ya Bang ya. Cuma bos saya kan dia yang kasih tahu, ternyata ada gitu. Kalau saya kan posisi di bawah sini. Biasanya saya dengar suara teriakan aja gitu. Teriakan. Kan saya pikir tawuran ya kan. Ternyata orang di sini gitu, kelihatan. Jadi yang diambil selain luka-luka, barangnya yang diambil apa aja Bang? Motor. Itu dia lagi sendiri apa gimana Bang? Dia berdua. Kurang jelas Mas ya, kurang pahamnya gimana. Pokoknya yang saya tahu di sini kemarin itu cuma berdua dia. Berdua. Nggak tahu dari sana ada barangannya apa enggak gitu kan. Dia di sini berdua, yang satu kabur ke dalam. Oh, nyamatin diri. Yang satunya iya, satunya ya kenapan gitu. Oh, kenapan. Royokin lah. Nah, untuk korban sendiri nih Bang, langsung pas itu langsung dibawa kemana sih Bang? Oh, langsung dijemput sama kawan-kawannya. Oh, langsung dijemput sama teman-temannya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam peristiwa tersebut, sementara pelajar yang merupakan korban begal masih dalam perawatan. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat bentrokan di Jalan HM Joni Medan, Sumatera Utara pada Selasa dini hari. Polisi berhasil membubarkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seorang warga merekam aksi bentrokan antara 2 kelompok remaja yang diduga masih berstatus pelajar dengan membawa senjata tajam. Aksi ini mengundang perhatian warga sekitar dan viral di media sosial. Dalam rekaman video tersebut, terlihat sejumlah remaja dengan mengendarai sepeda motor mengajak 2 kelompok lawan sambil menenteng senjata tajam. Kelompok lain yang juga tersulut emosi berusaha mengejar kelompok lawannya yang juga membawa senjata tajam. Diduga kalah jumlah, kelompok remaja yang mengendarai sepeda motor berusaha menjauh namun terus dikejar oleh lawannya. Kepala lingkungan setempat Yusmizar pada Rabu siang mengatakan bentrokan 2 kubu remaja diduga dari kelompok geng motor sempat membuat takut warga yang tinggal di lokasi dan pengguna jalan yang melintas. Perkelahian antara 2 kubu remaja ini terhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Kota turun ke lokasi. Tidak ada korban dari 2 kubu remaja yang diperkirakan masih berstatus pelajar tersebut. Anak-anak SMP, SMA. Itu apa penyebabnya biasanya? Orang itu kan main di IG bang, WA chat-chatan di IG kan. Nah, kita ketemu di sini gitu. Ya sering bang, cuma ya kan waktu daerah HM Jor ini kayaknya baru-baru berapa hari ini aja. Biasanya orang itu juga makmur. Nah, ada korban, Bu? Yang pada saat ini nggak ada korban. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda bangunan sekolah dasar negeri 14 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Akibatnya 3 ruang kelas hangus terbakar. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Dalam rekaman video amatir warga, kobaran api melalap bagian atap bangunan sekolah dasar negeri 14 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung pada Kamis 11 Juni 2026 siang. Api dengan cepat menjalar dan menghanguskan setidaknya 3 ruang kelas yang membuat para guru dan warga tampak panik karena api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api setelah berjuang selama sekitar 1 jam dengan mengerahkan 2 unit armada pemadam. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulang Bawang Barat, Muhammad Syari Sopian mengatakan, kegiatan belajar mengajar telah selesai dan seluruh siswa sudah pulang ke rumah saat kebakaran terjadi. Untuk saat ini, yang menjadi fokus prioritas kami adalah memastikan tidak ada korban jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan opsi-opsi lain terkait dengan ruang kelas darurat, memastikan seluruh kegiatan belajar mengajar bisa tetap berjalan. Nah, untuk saat ini kita lagi terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menginventarisir apa saja harta benda ataupun barang yang memang menjadi dampak dari kebakaran tersebut. Untuk langkahnya kita sudah langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, kita langsung koordinasi dengan mereka, kita memohon untuk segera dibantu melakukan perbaikan menggunakan dana revitalisasi tanggap darurat. Alhamdulillah kita langsung direspon, mungkin dalam waktu dekat ini tim survei dari kementerian akan turun untuk mengecek lokasi langsung dan kita doakan bersama ruang kelas ini bisa segera diperbaiki sehingga anak-anak kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Saat ini pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kecelakaan hebat melibatkan 2 sepeda motor terjadi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Cipinang, Jakarta Timur, Kamis 11 Juni 2026 malam. Benturan terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan dan bertabrakan secara adu banteng. Akibatnya seorang pengendara terlempar dan tergeletak dalam kondisi kritis di badan jalan. Sejumlah warga memberikan pertolongan kepada korban sebelum petugas datang.
Saksi mata mengatakan sebelum tabrakan terjadi, salah satu pengendara melaju dengan kecepatan tinggi sejak meninggalkan persimpangan lampu merah dari arah Basuki Rahmat menuju Jalan Kolonel Sugiono, Jakarta Timur. Jadi dia udah deket sini, orang ini mepet, udah mepet, keluarnya tuh dadakan gitu. Berarti tabrakan adu bateng, Bu? Apa gimana? Kenceng? Saya belakangnya persis. Motor sama motor? Motor sama motor, jadi bapaknya dia dari arah Basura? Ngebut banget. Jadi bapak itu saya lihat dia udah tipis, udah mau lewat, ini dia lewat langsung. Gor aja, udah yang sana, yang ini motornya sampai ada apinya. Oh, dua motor berarti? Dua motor. Yang satu lagi mana korbannya? Korbannya satu? Itu satunya bapak ini tuh. Oh, mbaknya nggak ini? Saya belakangnya persis. Cuma ngeliat doang? Iya, ngeliat doang. Karena emang bapak ini dari lampu merah sebelumnya, itu udah kenceng. Oh, udah kenceng. Makanya saya kasih jalan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Basuki Rahmat menuju Duren Sawit dan sebaliknya mengalami kemacetan parah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Beginilah detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Wibawa Mukti, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sepeda motor bermuatan jerigen BBM bertabrakan dengan mobil bak terbuka bermuatan gas LPG. Pengendara yang diketahui sebagai pemilik warung kelontong Madura tewas di tempat akibat benturan keras yang membuat korban terpental beberapa meter. Warga menduga pengemudi mobil bak melaju dengan kecepatan tinggi dalam kondisi mengantuk. Usai menabrak korban, sopir mobil langsung melarikan diri, sementara korban dievakuasi ke rumah sakit. Ade Kurniawan, saksi mata, mengatakan di lokasi kejadian Rabu pagi, saat itu korban hendak membeli bensin dengan membawa jerigen dari arah Kranggan menuju Jati Asih. Secara bersamaan, mobil bak dari arah berlawanan datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak motor korban. Kejadiannya sekitar jam 2:30 kayaknya. Katanya sih dia mau beli bensin. Ya terus kita tuh mungkin ngantuk, dia kayak adu banteng gitu kan. Oh, adu banteng? Iya, terus jerigennya jatuh, motornya keseret. Nah, dia orangnya kayak kebanting gitu kan dari sini. Si korban berarti mau berangkat belanja berarti ya? Iya, belanja bensin. Soalnya kan dia warung Madura. Berarti langsung meninggal di tempat? Iya, meninggal di tempat. Petugas unit Laka Lantas Polsek Jati Asih melakukan olah TKP dan mengamankan sepeda motor milik korban. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap sopir mobil bak yang melarikan diri. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pabrik pipa guys, kebakar hebat, sorry. Pabrik pembuatan pipa paralon di Jalan Gagak, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Kamis petang ludes dilalap si jago merah. 6 unit damkar dari Pemkab Medan, Deli Serdang, dan Binjai dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran sempat terhambat saat akan menuju lokasi kebakaran karena banyaknya warga yang berkerumun melihat peristiwa kebakaran. Banyaknya bahan baku yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, sempat membuat panik warga yang bermukim di sekitar pabrik. Api kemudian berhasil dikuasai dalam waktu 1 jam. Jam 18.20 itu lebih kurang kira-kira seperti itu, Pak. Pabrik ini sedang beroperasi atau gimana, Bu? Iya, sedang operasi. Tapi saat kejadian memang jam kerja sudah selesai, karena biasanya jam 4 biasanya untuk jam kerjanya sudah selesai gitu, Pak. Informasi yang Ibu terima, ada korban jiwa nggak, Bu? Sementara ini tidak ada. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut, namun kuat dugaan api berasal dari korsleting listrik di salah satu mesin yang digunakan untuk memasak bahan baku. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun harus dilarikan ke rumah sakit usai menjadi korban perundungan 2 remaja tanggung di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Korban digotong paksa hingga menjerit hebat, bahkan tak sadarkan diri saat diletakkan di bawah tiang lampu lantaran tersengat aliran listrik.
Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun oleh dua remaja tanggung. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Tubuh mungilnya membuat korban meronta, namun tak mampu melakukan perlawanan, hingga akhirnya kedua pelaku membenturkan selangkangan korban ke sebuah tiang lampu. Naasnya, korban justru tersengat aliran listrik dan langsung jatuh pingsan. Vira Islamiyati, ibu kandung korban, tak mampu membendung air mata saat menceritakan kisah pilu yang dialami putranya, Muhammad Wildan Pratama, pada Sabtu malam 6 Juni lalu. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari lantaran mengalami luka di bagian kepala dan kaki sebelah kiri. Sebelum kasus perundungan terjadi, korban kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku dengan ancaman akan dikucilkan jika tak memberi. Itu saya pulang, lalu anaknya minta main di keluar ke taman sama teman-temannya. Terus dia bilang gini, "Mama, saya mau minta uang untuk jajan," gitu. Ternyata ada laporan ke saya, katanya itu uangnya bukan buat dia, ternyata buat temennya, itu buat si pelaku. Diminta paksa atau? Iya, diminta paksa. Oh, dipalak berarti. Iya, jadi terus kalau misalkan dia nggak dikasih, dia nggak bakal ditemenin, katanya berapa gitu. uang? Uangnya 2.000 tuh. Lalu pas saya cek ke taman tersebut, anaknya masih aman. Pas nggak lama saya tinggal 35 menit, anaknya sudah ditarik-tarik, dibully sama temennya tuh, yang 2 orang itu. Terus dia kagak mau. Pas itu dia langsung nangis kejar, dipaksa sama dia, ditarik, diseret ke tiang listrik gitu. Nah terus dia pas dia nggak mau nangis, anaknya udah ketakutan gitu. Terus sama itu pelakunya ditempelin ke tiang listrik sampai kesetrum gitu. Meski telah kembali pulang ke rumah usai menjalani perawatan, namun korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap agar kedua pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tega mencabuli 2 putri kandungnya di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku nekat melampiaskan nafsu bejatnya kepada 2 orang putri kandungnya yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Pelaku berinisial SH, 40 tahun, tega mencabuli 2 orang putri kandungnya sendiri yang masih di bawah umur secara berkali-kali. Tersangka melancarkan aksi bejatnya saat kondisi suasana di dalam rumah sedang sepi. Aksi bejat pelaku akhirnya terbongkar setelah kedua korban memberanikan diri melaporkan perbuatan sang ayah kepada ibu kandung mereka. Ibu korban kemudian melaporkan suaminya ke Mapolres Pandeglang. Petugas menangkap pelaku di kediamannya di Kecamatan Ciput bersama sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan sementara, pencabulan dilakukan sebanyak 3 kali kepada putri pertama dan 1 kali kepada putri kedua. Bahkan dalam setiap melakukan aksi bejatnya, pelaku selalu melontarkan ancaman kekerasan agar kedua korban tidak berbicara kepada siapapun. Polres Pandeglang menerima laporan polisi dari atas nama SH selaku ibu kandung korban tentang dugaan tindak pidana pemerkosaan atau persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak. Yang mana dari laporan tersebut Polres Pandeglang melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa betul telah terjadi tindak pidana perkosaan atau persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak kandung yang terjadi di rumah pelapor. Di rumah pelapor dalam hal ini di rumah ibu kandungnya yang berada di wilayah Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang. Yang mana adapun selaku korban adalah anak kandung daripada pelaku itu sendiri 2 orang, yaitu berinisial AMH umur sekitar 17 tahun dan NH umur sekitar 11 tahun. Dia terdorong oleh hawa nafsu seks yang sehingga dia sendiri akhirnya melakukan terhadap anak kandung itu sendiri.
Ada ancaman nggak Bang kepada korban Bang dari pelaku Bang? Jadi kalaupun itu sendiri pelaku diduga ada ancaman terhadap korban. Jadi barang bukti yang sementara menjadi barang bukti dalam perkara ini yaitu pakaian korban. Selain pakaian korban, adanya kwitansi permintaan visum dan hasil visum et repertum itu sendiri. Atas perbuatan bejatnya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapores Pandeglang. Karena status pelaku merupakan orang tua kandung korban, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman yang ditambah sepertiga, yaitu paling lama 20 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Membeli motor menggunakan uang palsu, seorang pemuda diamankan warga di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis 11 Juni 2026 sore. Pelaku diamankan petugas ke Polsek Durensawit. Seorang pemuda diamankan warga setelah melakukan aksi penipuan dengan melakukan pembelian motor dengan menggunakan uang palsu di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Warga yang kesal menghadiahi pukulan kepada pelaku sebelum diamankan petugas kepolisian ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Petugas sempat kewalahan saat mengamankan pelaku karena banyaknya warga yang berkerumun dan menghakimi pelaku. Salah seorang warga mengatakan pelaku membeli sebuah motor dengan cara COD, namun pelaku membayarnya menggunakan uang palsu dan sempat dikejar korbannya. Tapi saya tadi di dalam tuh, terus dia pas ada keributan aku kalau ada yang di motor kan ternyata pakai uang palsu. Oh gitu. Oh, dari ketangkapnya di sini. Oh, dekat sini situ sih ke sini. Oh gitu. Akibat kejadian ini arus lalu lintas sempat macet dari arah Jalan Klender menuju Kalimalang. Sementara pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peredaran uang palsu semakin mencemaskan. Tidak hanya menyasar ke komoditas pasar, pelaku pengedar uang palsu juga menyasar ke usaha perorangan yang dianggap rentan. Agar terhindar menjadi korban peredaran uang palsu, berikut beberapa tips dasar mengenali ciri fisik uang palsu yang harus dikuasai. Tips yang pertama pemirsa, benang pengaman yang ditanam di dalam lembaran uang kertas akan berubah menjadi 3D jika diguncang. Sedangkan uang palsu benang hanya berupa sablon. Selanjutnya yang kedua pemirsa, tinta angka nominal uang kertas di pojok kanan atas akan berubah warna jika diguncang. Sedangkan uang palsu tidak. Yang ketiga pemirsa, jika disorot sinar UV, uang kertas asli akan muncul serat berwarna merah biru dan lambang BI yang menyala. Sedangkan uang palsu tidak. Yang keempat pemirsa, jika diraba, tekstur uang asli harus terasa kasar, timbul di bagian wajah pahlawan tulisan Bank Indonesia. Sedangkan uang palsu hanya licin semua seperti fotokopi. Yang kelima pemirsa, gunakan alat pendeteksi uang agar lebih mudah dan cepat mengecek uang palsu ketika bertransaksi. Demikian tips dasar mengenali ciri fisik uang palsu yang harus dikuasai. Ingat, pengetahuan dan ketelitian adalah kunci terhindar dari bahaya menjadi korban peredaran uang palsu. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Mulia pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.